Episode keempat, Moon Knight ngasih scene yang lumayan bikin bingung dengan Mark yang ditembak yang lalu berpindah ke satu tempat seperti rumah sakit jiwa. Apakah yang terjadi selama ini adalah halusinasi Mark saja? Bakal kita breakdown episode keempat Moon Knight ini, tapi buat kalian yang belum nonton, spoiler warning dulu buat kalian nih guys. Karena ya nonton dulu lah biar kalian merasakan sensasinya. So langsung aja bareng gue Rian, let's explore this universe. Series ini dibuka dengan avatar dari dewa Osiris, Selim, yang menaruh patung sigil atau ushabti dari Khonshu di sebuah tempat penyimpanan. Setelah di episode sebelumnya, Khonshu mengubah kondisi langit untuk kesekian kalinya yang membuat para dewa di Iniad mengambil tindakan tegas dengan mengurung Khonshu ke dalam batu ushabti. Yang dimana ushabti ini diletakkan di satu tempat yang di sini juga terlihat ada 9 patung dewa-dewi Mesir lainnya selain Khonshu. Nah, di sini kita bisa melihat ada dewa berkepala kambing atau rum dengan tanduk, dimana ini adalah dewa Num yang merupakan dewa sumber daya sungai Nil, dikenal juga sebagai dewa kesuburan dan perlindungan. Nah, di sebelah sini kita bisa melihat ada dewa yang ukurannya agak berbeda dibanding dewa lainnya, ya dimana ini merupakan dewa Bes, dewa penghibur yang juga menjadi lambang kesuburan, kelahiran, dan humor, dimana dewa Dwarf ini merupakan suami dari Dewi Tawaret yang juga muncul di series ini. Nah, di sebelah sini ada Neith, dewi kosmos perang, takdir, kebijaksanaan, yang di bagian kepalanya terdapat panah bersilang dan tameng. Nah, di sebelah sini juga ada Anubis yang merupakan dewa kematian dan penjaga dari The Underworld. Di sebelah sini ada Dewi Mut, dewi ibu di Mesir dengan kepalanya yang seperti kendi air. Nah, Dewi Mut ini dikenal juga sebagai istri dari Dewa Amut. Ada juga Meret Seger, dewi berkepala ular kobra yang menjadi dewi pelindung pekuburan di Thebes. Lalu ada Khepri, dewa dengan kepala kumbang atau scarab ini merupakan dewa terbitnya matahari yang mewakili pagi. Di sini juga terlihat samar-samar yang adalah Heket, dewi berkepala kodok yang merupakan dewi kesuburan juga. Dan lalu di sini ada Dewi Menhit, dewi berkepala singa yang merupakan dewi perang dari Nubia. Atau mungkin ini juga bisa Sekhmet ya. Nah, bagaimana gue bisa tahu detailnya nih? Nah, di bagian credit scene ini terlihat lebih jelas nih ushabti ini, yang bikin gue lebih mudah untuk mengenali dan menjelaskan tentang dewi-dewi ini. Nah, melanjutkan perjalanan mereka dari episode sebelumnya, Stephen dan Layla kini sudah memiliki titik koordinat dari tempat Amit dimakamkan. Tapi sekarang Stephen dan Mark ini sudah tidak lagi memiliki kekuatan Moon Knight karena Khonshu yang sudah dikurung menjadi batu. Nah, di sini juga ditunjukkan dengan perginya Khonshu ternyata tidak membuat salah satu kepribadian di dalam tubuh mereka ini pergi. Apalagi setelah sebelumnya Mark berjanji akan meninggalkan tubuh Stephen setelah Khonshu pergi. Yang di sini terus dikeluhkan sama si Stephen, kenapa Mark nggak pergi-pergi seperti janjinya dia. Kami sepakat, Mark dan aku, setelah dia selesai dengan Khonshu, dia akan pergi selamanya. Yang memperjelas kalau kepribadian ganda dari Mark ini sebenarnya didevelop sama Mark sendiri ya, bukan karena Khonshu. Jadi mau ada Khonshu atau enggak, kedua kepribadian ini tetap bakal ada. Ketiga deh, kan kita tahu ada satu lagi tuh. Nah, di episode ini kita dibawa ke dalam 5 film Indiana Jones dan Tomb Raider yang memperlihatkan petualangan Mark dan Stephen bersama dengan Layla untuk menyusuri sebuah piramida yang menjadi tempat di mana Amit dimakamkan. Nah, di perjalanan di tebing gurun ini kita bisa lihat ada seekor kambing di atas tebing ya, yang bikin gue mikir ngapain ini kambing di tengah padang pasir. Bisa hidup nih dia nih. Apa jangan-jangan ini adalah jelmaan salah satu dewa yang juga identik dengan kambing, yaitu Dewa Num. Nah, tapi kan Dewa Num ini udah dikurung di ushabti nih. Apa jangan-jangan ini adalah Kambing? Apa? Iya. Nah, di petualangan ini semakin terlihat nih gerak-geriknya Stephen yang jatuh cinta sama Layla, dimana ini sudah terjadi sejak di apartemennya Stephen di Inggris, yang tergambar lagi nih di episode 3 kemarin waktu Stephen ngelihat Layla dengan penuh pandangan cinta. Nah, di episode ini Stephen sudah mulai berani menunjukkan gestur jatuh cintanya. Bahkan di sini Stephen berani mencium Layla setelah sebelumnya sempat malu-malu waktu mau dicium sama Layla. Nah, ini first kiss-nya Stephen ya. Ya, disinilah kita bisa melihat ada orang yang nikung dirinya sendiri dan ditonjok sama dirinya sendiri. Oh
Nah, hal yang Layla suka dari Steven adalah kejujurannya seperti yang diungkapkan di sini. Sedangkan Mark bisa dibilang penuh kebohongan walaupun tujuannya demi melindungi Layla. Di sini juga terlihat ada satu senjata yang tergeletak di pasir. Ini adalah satu alat yang digunakan untuk menarik organ-organ dari dalam tubuh orang yang sudah mati di dalam proses pemumian. Dimana ini sudah sempat dijelaskan sama Steven di episode 1. Mereka pakai kail logam besar, oke? Dan mereka masukkan lewat lubang hidung dan semua organ akan keluar, kecuali jantung. Alat ini juga terlihat di scene lain yang dipakai sama seorang mayat hidup, yang bakal kita bahas nanti. Akhirnya Steven dan Layla ini berhasil masuk ke dalam gua ini, dan saat masuk terlihat ada dua patung seperti macan atau singa di pintu masuk yang sekilas nge-refer ke Dewi Pelindung Wakanda, Bas, yang dulunya adalah Dewi Penjaga Mesir. Dan juga Sekhmet nih, Dewi Perangnya Mesir yang juga punya muka singa. Tapi yang ada di sini bukan patung Bast atau Sekhmet ya. Nah, dalam mitologi Yunani dipercaya ada dua singa yang berjaga sepanjang hari. Satu berada di Cakrawala Timur dan satu lagi berada di barat. Yang keduanya bertugas sebagai penjaga matahari. So, dua singa ini mungkin adalah figur pelindung dari tempat ini. Nah, di sini juga Steven mengatakan dia akan senang sekali kalau singa-singa ini bangun dan menanyakannya teka-teki atau riddles. Dimana di mitologi Mesir, riddles atau teka-teki ini identik dengan Sphinx yang juga menjadi penjaga dan selalu melemparkan teka-teki kepada orang-orang yang ingin melintas. Nah, di sini Layla menceritakan tentang ayahnya yang merupakan seorang arkeolog dan merasa bangga akhirnya dia bisa masuk ke dalam piramid ini yang merupakan mimpi ayahnya. Yang di episode ini di-reveal namanya adalah Abdullah El-Fuli. Nah, Steven dan Layla di sini terkagum-kagum dengan struktur dari piramid ini yang terlihat di bagian dindingnya mengkilap seperti emas, yang membuat Layla berpikir kalau avatar terakhir Amit ini adalah seorang Firaun, karena makamnya yang terbilang mewah yang biasanya dibangun diperuntukkan untuk orang dengan jabatan tinggi seperti raja atau Firaun. Mereka juga mendiscover kalau lorong-lorong dari piramida ini ternyata adalah labirin dengan 6 lorong yang ternyata membentuk simbol dari The Eye of Horus. Nah, Eye of Horus merupakan lambang perlindungan, kemakmuran, dan restorasi. Yang di mitologi Mesir diceritakan kalau Horus sempat kehilangan mata kirinya dalam pertempuran melawan Set, yang lalu mata kirinya ini dikembalikan lagi oleh Hathor, dan prosesnya ini dijadikan sebagai simbol penyembuhan, dan mata ini dijadikan sebagai ikonnya. Di sini Steven menjelaskan analogi lain dari The Eye of Horus yang juga merupakan perlindungan di akhirat. The Eye of Horus juga dianggap sebagai mata dari pikiran yang merepresentasikan 6 indera. Bagian kening sebagai bagian pikiran, bagian mata sebagai penglihatan, ujung mata sebagai pendengaran, ujungnya lagi sebagai penciuman, garis ke bawah sebagai peraba, dan garis panjang melingkar sebagai lidah. Nah, dengan cepat Layla bisa menebak titik keberadaan dari makam Amit, di mana avatar Amit bertindak sebagai suara darinya. Dan memang sepertinya itulah fungsi dari para avatar dewa-dewa ini, yaitu sebagai media untuk bersuara, seperti yang sudah pernah kita lihat di sidang di episode sebelumnya. Di sini mereka kemudian ketemu dan diteror sama mumi hidup yang diceritakan adalah Pendeta Heka, yang di series ini dijelaskan sebagai orang-orang Mesir yang mempelajari sihir dan pengobatan dan juga penjaga dari Firaun. Nah, Heka sendiri juga eksis di komik Marvel nih, dimana kalau di komik Heka adalah penyihir jenius yang jadi pelayan dan penghubung antara 4 Elder God Mesir di kelompok Okdot. Pendeta Heka ini mungkin masih hidup karena sihir yang mereka pelajari yang membuat mereka mampu hidup beribu-ribu tahun dengan kutukan. Di sini mumi hidup ini menggunakan alat yang sama seperti yang terlihat di pasir, dan dia melakukan praktek pemumian kepada para pengikut Arthur yang dia temui. Organ-organnya disimpan di sebuah vessel dengan kepala para dewa. Vessel ini memang biasanya digunakan untuk menyimpan organ-organ dari mumi yang biasanya kepalanya ini mewakili 4 anak dari Horus, Imseti, Hapi, Dua Mutef, dan Kebe Senuef. Di sini juga Steven bisa menemukan tangan yang kulitnya diganti dengan kulit ular, yang dimention sama Steven sebagai self-regeneration, dimana ini adalah salah satu proses pemumian yang dipercaya bisa digunakan orang yang mati untuk regenerasi di afterlife. So, yang kita lihat di sini, alat, bahan, dan lain-lain ini adalah proses pemumian yang dilakukan oleh para pendeta Heka ini. Dan karena udah lama nggak ngemumi, pendeta Heka ini mengambil orang-orang yang masuk di piramid ini untuk dimumikan.
Nah, Steven bisa dengan mudah menemukan makam yang mereka incar dengan mendiscover jalan pintas yang dia temui dibanding kelompoknya Arthur yang sudah menghabiskan berhari-hari untuk menemukan titik lokasi makamnya. Next, Steven lalu menemukan peti mati dari avatar terakhir Amit yang ternyata adalah Alexander the Great yang dia sadari dari tulisan-tulisan yang ada di sarkofagusnya yang bertuliskan Askara Makedonia. Alexander the Great adalah raja dari kerajaan Makedonia yang menguasai wilayah Yunani sampai India termasuk Mesir. Di Mesir sendiri dia dikenal sebagai pembebas di saat budaya perbudakan masih begitu kuat di sana. Bahkan satu kota di Mesir dibuat dengan namanya Alexandria dan warga Mesir juga membuat monumen untuknya dan menganggapnya adalah salah satu Firaun. Nah, makamnya sendiri sampai saat ini masih menjadi misteri dan tidak pernah ditemukan. Tapi di series ini akhirnya makam Alexander the Great ditemukan oleh Steven. Di sini terungkap bahwa Alexander the Great adalah avatar terakhir dari Amit. Di mana di episode pertama Arthur pernah mengatakan bahwa Amit dikhianati oleh avatarnya sendiri. Yang juga terungkap di episode ketiga kemarin, di mana ada peran dari para dewa yang mengunci Amit dan menyembunyikan juga makamnya, termasuk juga makam avatarnya Alexander the Great. Dan itulah kenapa makam Alexander juga tidak pernah ditemukan karena keduanya ditempatkan di tempat yang sama dan hanya diketahui oleh seorang Medjay bernama Senfu. Nah, pengkhianatan Alexander the Great kepada Amit ini menarik untuk diceritahu sebenarnya. Dimana sejauh ini belum terungkap nih kronologinya seperti apa. Dimana mungkin Alexander mengadukan perlakuan dari Amit kepada para dewa di Iniat yang membuat Amit mendapatkan hukumannya. Dimana bisa saja di momen ini juga terjadilah kematian dari Alexander atau mungkin setelah itu ya. Dimana ini membuat Amit sengaja dibatukan di kondisi Alexander yang masih aktif menjadi avatarnya. Dan setelah dibatukan dan Alexander mati, dia lalu dimakamkan secara mewah dengan dibangunkan piramida karena posisinya yang merupakan seorang raja plus seorang avatar dari dewa. Nah, makam dari Alexander ini lalu disembunyikan oleh para dewa dan Usyapti Amit sengaja disimpan di bagian tenggorokan Alexander sebagai simbol hubungan antara Alexander the Great dengan Amit sebagai suara dan avatar dari Amit. Di makam Alexander, Steven juga menyebutkan beberapa nama seperti Thutmose II yang merupakan salah satu Firaun dan Nefertiti yang merupakan ratu dari Firaun Amenhotep keempat. Terlihat juga ada patung pasukan yang merupakan pasukan dari Alexander the Great saat menaklukkan wilayah-wilayah di Timur Tengah. Di sini kita akhirnya diceritakan backstory dari Layla yang merupakan anak dari seorang arkeolog di Mesir bernama Abdullah El-Fuli yang diceritakan meninggal karena dibunuh sama salah satu orang serakah dari kelompok mercenary-nya Mark yang membunuh semua orang di situs arkeologi tempat Abdullah meneliti. Nah, dijelaskan juga Mark sempat mencoba untuk menyelamatkan Abdullah tapi akhirnya tidak bisa menyelamatkannya karena mungkin kondisi Mark yang saat itu juga sekarat. Dimana dia juga bilang kalau dia seharusnya mati di hari itu. Nah, ini mirip dengan cerita origin dari Mark, di mana diceritakan suatu hari Mark mendapatkan sebuah misi ke Sudan bersama dengan mercenary lain bernama Raoul Bushman untuk menyerang situs arkeolog di sana. Nah, dalam serangan itu Bushman kemudian membunuh pimpinan arkeolog bernama Peter Al-Rauni yang saat itu sedang mencari makam rahasia dari Firaun atau Raja Mesir. Mark sendiri lalu menyerang Bushman untuk menyelamatkan putri Peter yaitu Marlene yang akan dibunuh sama Bushman. Ini membuat Bushman marah yang lalu menyerang Mark dan meninggalkannya sekarat di gurun. Mark lalu diselamatkan oleh Marlene dan para kru arkeolog yang membawa Mark ke makam Firaun dan menaruhnya di bawah patung Khonshu. Jiwanya Mark lalu bertemu dengan Dewa Bulan Khonshu yang kemudian menawarkan Mark untuk menjadi pelayannya. Mark setuju dan akhirnya hidup kembali dengan kekuatan dari Khonshu yang dia gunakan untuk membunuh semua anak buah Bushman. Nah, di mana origin dari Mark ini juga mungkin akan diceritakan sama di series ini. Bedanya Mark menemukan Khonshu sendirian yang akhirnya menjadikan Moon Knight dengan healing armornya yang juga berfungsi menyembuhkan Mark yang saat itu tengah sekarat. Arthur akhirnya menemukan makam yang dia incar di mana Mark dan Layla sudah lebih dulu di sana dan sudah mengambil Usyaptinya Amit. Nah, di sini Arthur lalu menembak mati Mark yang tiba-tiba membawa kita ke satu scene yang misterius. Berlatar di sebuah film klasik tentang petualangan seorang arkeolog dengan asistennya bernama Roser, di mana mereka sekarang berada di wilayah pedalaman Aztec di Meksiko yang mendiscover patung dari Dewi Bulan suku Aztec, Dewi Coyosauqui. Yang terungkap kalau arkeolog ini bernama Dr. Stephen Grant. Dan adegan ini berada di dalam film yang ditonton Arthur yang berjudul Tomb Buster yang terinspirasi dari Indiana Jones dan Tomb Raider.
Nah, Arthur tiba-tiba berada di rumah sakit jiwa dengan suasana rumah sakit ini yang berwarna putih dan orang-orang yang ada di sini adalah orang-orang yang sudah bersinggungan dengan Mark di episode sebelumnya. Seperti si seniman manusia emas Crowley yang di sini jadi pasien yang lagi belaga menjadi pengarah permainan bingo. Lalu ada Bobby, karakter pengikut Arthur yang nyamar jadi polisi, yang di sini menjadi suster yang mengurusin pasien. Ada juga Donna, partner kerja dari Steven di museum yang juga jadi pasien di rumah sakit jiwa ini. Dimana di sini Donna memeluk boneka berbentuk seperti Scarab yang dia pegang di episode pertama. Ada juga Billy, anak buah Arthur yang jadi polisi dengan Bobby, dan Layla yang juga menjadi salah satu pasien di rumah sakit ini. Ditunjukkan juga beberapa Easter egg seperti Rubik punya Steven yang dipegang sama salah satu pasien, gambar burung buatan salah satu pasien dengan pelatuk yang mirip seperti Khonshu. Lalu ada postcard yang dikirim Steven ke ibunya, action figure dari Moon Knight, lukisan dari perkampungan di episode 1, dan ikan Steven bernama Goose yang di sini hanya berbentuk mainan di dalam akuarium bohongan. Ini membuat Arthur yang sekarang lemas dan jadi bingung kenapa dia ada di sini. Dan semua aktivitas dan interaksi yang ditunjukkan di sini seakan menceritakan kalau Mark ini adalah Mark yang sebenarnya sebagai pasien di rumah sakit jiwa dengan kebiasaan-kebiasaan rutinnya, dengan menunjukkan ini adalah spot favoritnya, ini adalah favorite movie-nya, dan sepertinya menjelaskan kalau yang kita lihat di sepanjang 4 episode sebelumnya mungkin hanya terjadi di kepalanya Mark dan tidak benar-benar terjadi. Dan Mark berusaha untuk mencerna apa yang dia alami di sini dengan kondisi badannya yang lemas. Dia juga bertemu Arthur Harrow yang menjadi dokter dan kepala dari rumah sakit jiwa ini, di mana di sini itu kita bisa mendapatkan beberapa clue lainnya. Di sini Arthur mengatakan, "Aku paham kalau kau sangat kesulitan untuk membedakan mana yang nyata dan mana yang khayalanmu." Juga mengatakan ini, "Alur ceritanya membahas Dewa Bulan secara gamblang. Dan katamu kau bekerja untuknya, kan?" So dari sini tergambar kalau yang dialami oleh Steven selama ini terjadi di kepalanya atau hanya halusinasinya saja, yang juga dijelaskan oleh Arthur. "Mark, kita tidak tinggal di dunia material, kita tinggal di dunia kejiwaan." Wah, gila sih kalau emang yang kita tonton di 3 episode sebelumnya ini cuma terjadi di kepalanya Mark. Tapi sepertinya walaupun mungkin tidak akan seperti itu ceritanya di sini. Nah, mengingat Mark yang terakhir ditembak 2 kali dan seperti mati terbunuh, ini bisa saja adalah scene di akhirat atau di underworld yang menandakan kalau Mark yang sudah mati lalu jiwanya berpindah ke sini. Tapi kita coba lihat deh referensi dari komik. Scene ini sebenarnya terinspirasi dari komik Moon Knight volume 8 yang menceritakan bagaimana Mark dikirim ke sebuah rumah sakit jiwa di dunia ilusi yang diciptakan sama Khonshu di sebuah realitas di luar ruang dan waktu yang jadi tempat tinggal para Inyat yang dikenal sebagai The Overvoid. Nah, di dunia luar ini Khonshu kemudian mengurung Mark di sebuah rumah sakit jiwa yang dikelola sama sekutunya Khonshu yang adalah Dewi Amit yang menyamar jadi seorang dokter bernama Emmet. Nah, rumah sakit jiwa ini sendiri dibuat sama Khonshu untuk merusak pikiran Mark dan menjauhkannya dari tubuh aslinya, dimana tubuh dari Khonshu ini sendiri sudah terasa lemah dan dia ingin mengambil tubuhnya. Mark di sini bersinggungan dengan banyak orang. Ada Billy dan Bobby yang menjadi penjaga dari rumah sakit ini, ada Crowley, dan ada juga Marlene sebagai love interest-nya. Yang mirip-mirip juga kan seperti di scene rumah sakit ini. Mark lalu kabur dari rumah sakit itu di komik dan berhadapan dengan personalitinya yang lain. Pikiran Mark ini dipermainkan dengan berbagai versi dan cerita. In the end, Mark lalu tahu kalau Khonshu ada di balik semua ini dan akhirnya berhasil menghancurkan Khonshu bersama dengan personality lainnya. Intinya adalah yang terjadi di rumah sakit itu hanya seakan-akan untuk membuat Mark berpikir apa yang dia alami sebagai Moon Knight hanya terjadi di kepalanya dia. Padahal itu benar-benar terjadi. So, bisa saja ini dibuat sama, dimana sekarang Mark berada di satu rumah sakit buatan di tempat para dewa-dewi Mesir ini tinggal, di Overvoid, dimana ini menjadi tempat jiwanya Mark pergi setelah dia ditembak mati oleh Arthur. Nah, dalam kondisi dimana tubuh Mark ini sedang koma, ya belum mati ya, baru koma kayaknya. Nah, jiwa Mark lalu berpindah ke tempat ini karena tidak ada satupun kepribadian Steven yang bisa membangunkan tubuhnya yang tertembak. Karena kalau salah satunya mati tertembak, mungkin kepribadian yang lain bisa bangun. Tapi karena tubuhnya ini satu dan tertembak, tidak ada satupun kepribadian mereka yang bisa menembus kesadaran hingga masuk ke dalam tubuhnya. Dan disinilah tempat di mana jiwa-jiwa dan kepribadian-kepribadiannya Mark pergi setelah mereka tidak bisa mengambil tubuhnya lagi. Nah, di sini Mark mencoba mengingat apa yang terjadi dan sadar kalau ingatan terakhirnya dia ditembak sama Arthur.
Mark mengamuk dan bersembunyi di kamar di mana di sana dia menemukan sarkofagus yang diketok-ketok dari dalam. Yang dibuka ternyata adalah Steven yang sekarang bisa hadap-hadapan secara fisik dengan Mark dan juga berpelukan. Nah, Steven dan Mark ini sempat ngecek memori terakhir mereka, di mana mereka sama-sama mengingat kalau terakhir ingatan mereka itu adalah ditembak sama Arthur. Mark dan Steven lalu mencoba mencari jalan keluar, di mana terungkap ada satu lagi sarkofagus yang ngetok-ngetok dari dalam, tapi nggak ada suaranya. Well, sarkofagus ini nggak dibuka sama si Steven dan Mark, di mana di dalamnya hampir bisa dipastikan adalah kepribadian ketiga dari Mark dan Steven, Jack Lockley. Tapi di sini Jack nggak ditolongin sama Mark, yang memang kedua karakter Mark dan Steven ini nggak pernah tahu kalau mereka memiliki kepribadian ketiga yang di episode sebelumnya menjadi pembunuh dari tim penggalinya Arthur. Nah, di series ini kepribadian Jack Lockley bisa diceritakan atau digambarkan berbeda dari versi komiknya. Di mana di komik Jack diceritakan sebagai supir taksi, family man, dan informant. Di mana Jack Lockley versi series ini sepertinya akan diceritakan lebih sadis dan lebih sangar sebagai pembunuh psikopat yang bisa men-take over tubuh Mark dan Steven tanpa sepengetahuan mereka. Yang kita bahas di episode sebelumnya mungkin menjadi kepribadian yang menjalani hari-hari Steven yang tidak disadari sama Steven. Dan series ini ditutup dengan Mark dan Steven yang bertemu dengan sosok kuda Nil yang adalah Gloria dari Madagaskar. Bukan ya guys, ini adalah Dewi Tawaret, Dewi kesuburan dan kelahiran Mesir. Nah, di sini sepertinya Dewi Tawaret ini ditunjukkan menjadi pengelola dari realm rumah sakit jiwa ini. Nah, Tawaret sudah pernah ditis di episode pertama ya dalam bentuk boneka yang juga dimention sama Steven. Tawaret. Nah, ini juga menjadi penjelas kalau lokasi dari rumah sakit ini mungkin berada di tempat di mana para dewa-dewi Mesir ini tinggal, yaitu di Overvoid atau di Celestial Heliopolis. Dan dia mungkin adalah salah satu penghuninya yang gak sengaja berpapasan, yang memperjelas kalau lokasi dari rumah sakit ini mengambil referensi dari komik. Nah, Tawaret diperankan oleh aktris bernama Antonia Salib yang sepertinya akan memiliki peran di episode berikutnya. Dengan Mark yang sekarang sudah tidak lagi memiliki kekuatan Khonshu, Tawaret sepertinya bisa menjadi kesempatan buat Mark kembali lagi ke dalam badannya yang sekarang lagi sekarat atau koma atau mungkin sudah mati. Nah, Tawaret bisa saja membantunya dengan menjadikan Mark sebagai avatar sementaranya untuk sekedar memberikan kekuatan kepada Mark untuk hidup lagi. Karena di bumi masih ada ancaman besar yang mengancam. Usyaptinya Amit mungkin sekarang sudah dipegang sama Arthur dan mungkin sudah dilepas sama dia, menjadikan Arthur sebagai avatarnya Amit yang baru dengan memiliki kekuatan super dari Amit. Jadi Mark perlu banget untuk kembali ke badannya untuk mengalahkan Amit dan Arthur. Nah, dengan Amit yang dilepas, ini sebenarnya membawa concern tersendiri ya bagi para anggota di Iniat yang pasti bakal mengambil tindakan. Gampangnya mereka tinggal bikin upacara lagi untuk mengurung Amit menjadi batu, segampang mereka mengurung Khonshu. Tapi apakah bakal semudah itu? Sepertinya tidak ya. Nah, membuat ritual mengurung Amit itu sebenarnya hal yang gampang buat mereka. Tapi bagaimana jika ketika Amit dilepas, para dewa-dewi ini justru bernasib malang yang membuat mereka tidak bisa melakukan ritual untuk mengurung Amit karena mereka mati. Ada satu rumor yang sangat kencang di kalangan fans yang mengatakan kalau karakter Gore the God Butcher yang jadi villainnya Thor di Thor Love and Thunder bakal memulai debutnya di series ini. Dan itulah kenapa Gore tidak dimunculkan di teaser pertamanya kemarin. Ini karena dia bakal dimunculkan dulu di film atau di series ini. Dan munculnya dia di series ini untuk melaksanakan satu tugas, yaitu membunuh para dewa. Dewa apa? Tentunya para dewa di Iniat. Nah, dengan di Iniat yang mati, gak ada lagi dewa-dewa yang bisa mengunci Amit. Dan disinilah peran Mark dan Steven dimulai dengan membebaskan Khonshu dan menjadi avatarnya Khonshu lagi, yang akhirnya bakal berantem face to face lah antara Arthur dan Mark Spector ini. Well, ini masih teori loh guys. Lebih serunya kita tunggu aja nanti episode kelima bakal kayak gimana nantinya ya guys. So, itu aja mungkin yang bisa gue bahas dari episode kelima ini. Kalau mungkin ada hal-hal penting yang gue lewatkan, silakan guys tulis di kolom komentar di bawah. Dan jadikanlah tempat komentar itu menjadi forum diskusi kalian. So, thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Dan jangan lupa cari kita di Instagram dan di TikTok, breakdown.universe. Karena di sana kita juga bikin konten-konten menarik. And that's all from me today. Jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. And see you on the next video. Gue Rian. Until next time, keep exploring the multiverse.